Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berdiskusi di Zoom meeting pada kali ini. Nah, salawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja ke diskusi kita pada kali ini yaitu mengenai pembinaan karir. Dosen pengampu Ibu Dr. Farida Mayar, MPD, dan Bu Resti El Masari, MPD. Nah, kami dari kelompok 3 beranggotakan pertama Vina Syahputri dengan NIM 200222145, kedua Loren Pujana Agustin dengan NIM 200222160, ketiga Ocha Yuza Putri dengan NIM 200222166, keempat Risi dengan NIM 200222170. Nah, pada pembinaan karir ini materinya terbagi 3, yaitu pembinaan karir, kedua sumber daya pembinaan, ketiga hukum kerangka kurikulum sekolah. Nah, materi pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Vina. Kepada Vina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang pembinaan karir. Secara umum, pembinaan karir disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tentunya, dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai, maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Jadi, pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan, yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai. Dengan demikian juga mengandung maka sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Pembinaan karir yang berasal dari sudut pandang pembaruan adalah perubahan sesuatu menjadi baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan itu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kehidupan yang lebih direncanakan. Menurut Gary Dessler, memberikan pengelompokan terhadap perjalanan karir seseorang sebagai berikut. Yang tahap pertama, seseorang adalah pertumbuhan, yaitu seseorang yang berumur 14 tahun. Pada tahap ini, seseorang sedang mengembangkan suatu citra pribadi dengan mengidentifikasikan dirinya dan berinteraksi dengan orang lain seperti keluarga, guru, dan kawan-kawan. Tahap kedua adalah eksplorasi, umur 15 sampai 24 tahun. Seseorang berusaha menggali berbagai alternatif keahlian secara serius dengan upaya membanding-bandingkan antara alternatif yang didapat dengan hal-hal yang telah dipelajari, baik mengenal tata nilai, motif, ambisi-ambisi, maupun pengambilan keputusan pilihan. Tahap berikutnya adalah pemantapan pada usia 25-44 tahun. Pada tahap ini, yang sering disebut dengan inti kehidupan, kerja pada setiap diri seseorang. Oleh karena itu, terjadi pilihan pemantapan, maka tahap ini terbagi menjadi sub-tahap percobaan. Dengan ciri pada tahap ini seseorang menentukan apabila
bidang pekerjaan yang lebih cocok atau tidak. Yang tahap berikutnya yaitu pemeliharaan pada usia 45 sampai 65 tahun. Pada tahap ini seseorang telah menciptakan suatu tempat dalam dunia kerja dan semua upaya untuk mengamankan tempat tersebut. Dan tahap yang terakhir adalah masa kemunduran, yaitu seseorang telah memasuki masa pensiun dari kerja, mereka harus meninggalkan dunia kerja untuk memasuki dunia istirahat. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mengenai sumber daya pembinaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Risi. Kepada Risi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber daya pembinaan. Menurut Samsudin, 2010 menjelaskan bahwa sumber daya pembinaan karir terbagi kepada 3 tahap. Yang pertama, karir awal. Meskipun organisasi menyediakan kesempatan internship agar individu dapat mencoba pilihan karir yang berbeda, dan individu dapat pula menguji kemampuan pilihan jabatan melalui kursus. Perhatian utama manajemen sumber daya manusia baru dimulai ketika seorang individu memasuki organisasi. Yang kedua ada karir pertengahan. Nah, di sini setelah menyelesaikan masalah pada karir awal, individu selanjutnya bergerak dalam suatu periode stabilitas ketika dia dianggap produktif menjadi tanggung jawab yang lebih berat dan menerapkan sebuah rencana karir yang lebih berkepanjangan. Yang ketiga ada karir akhir. Nah, di sini suatu titik balik terhadap produktivitas ataupun penurunan dan pensiunan ini memang mewarnai krisis pertengahan karir. Individu produktif dapat memikul peran staf senior atau manajemen puncak atau kemungkinan tetap sebagai kontributor dalam peranan kepemimpinan. Selanjutnya, menurut Samsudin menjelaskan bahwa sumber pembinaan karir yaitu bagi berikut. Yang pertama, perencanaan pengembangan karir disusun dan ditetapkan oleh organisasi secara sepihak. Yang kedua, pelaksanaan dan pengembangan karir bertanggung jawab sepenuhnya pada organisasi. Yang ketiga, ada kontrol hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat oleh organisasi. Yang keempat, pengembangan karir diartikan sebagai kegiatan promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, sumber pembinaan karir memberikan dampak. Yang pertama, pelaksanaannya tidak efektif. Yang kedua, kesulitan untuk unggul dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Risi. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga mengenai hukum kerangka kurikulum sekolah yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ocha. Kepada Ocha dipersilakan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu yang C, hukum kerangka kurikulum sekolah. Yang A, hakikat kurikulum. 1. Pengertian kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahkan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 2 dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu yang B,
Karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Yang B, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik maupun menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang C, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang D, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang E, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi. Yang F, mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang B, kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum. Proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Yang kedua, landasan sosiologis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan atau perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagaimana termaksud dalam tujuan pendidikan nasional, dewasa ini perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perubahan ini dimungkinkan karena berkembangnya tuntutan baru dan masyarakat. Yang ketiga, landasan psikopedagogis. Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntunan perwujudan konsepsi pendidikan yang bertumbuh pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupan sebagaimana dimaknai dalam konsep pedagogik transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologis dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya. Yang keempat, landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isu, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Kurikulum berbasis kompetensi direncanakan untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dan mengembangkan kemampuan untuk bersikap, pengetahuan, keterampilan, dan bertindak. Yang kelima yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ocha yang telah memaparkan materi mengenai hukum kerangka kurikulum sekolah. Nah, hanya sampai di sinilah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Jika ada dari anggota kelompok 3 kesalahan penyampaian, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.